Di sebuah hutan yang lebat dan penuh pepohonan tinggi, hiduplah seekor kancil kecil yang terkenal cerdik dan pandai bicara. Ia sering menyelamatkan dirinya dari bahaya dengan akal yang licik. Namun, kecerdikannya itu juga sering membuat penghuni hutan lainnya jengkel, karena ulahnya yang suka mempermainkan hewan-hewan lain demi kesenangannya sendiri. Suatu pagi yang cerah, kancil sedang berjalan di tepi sungai sambil mencari buah-buahan segar. Perutnya keroncongan, karena sejak semalam ia belum makan apa-apa. Di kejauhan, ia melihat seekor elang besar bertengger di atas dahan pohon tinggi, mengamati sekeliling dengan tatapan tajam. Elang itu terkenal sebagai pemburu ulung dan sangat ditakuti oleh binatang kecil di hutan, termasuk kancil sendiri. Elang itu, gumam kancil pelan sambil bersembunyi di balik semak. Kalau dia tahu aku di sini, bisa-bisa aku jadi sarapannya pagi ini. Namun, karena kelaparan, kancil memutuskan untuk tetap berjalan ke sungai, berharap bisa menemukan buah atau akar-akaran. Sayangnya, tak lama kemudian, elang itu mengepakkan sayap dan terbang turun mendekatinya. Kancil terkejut, tapi ia segera menyusun rencana di kepalanya. "Selamat pagi, Kancil," sapa elang dengan suara dalam dan menggema. "Sudah lama aku ingin mencicipi dagingmu yang katanya empuk dan manis." Kancil menelan ludah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Wahai elang yang bijak dan kuat, aku merasa terhormat kau ingin memakanku. Tapi kau tahu tidak, aku sebenarnya bukan kancil biasa." Elang menaikkan sebelah alis. "Maksudmu?" "Aku adalah utusan Raja Hutan," jawab kancil cepat. "Tugasku adalah membawa kabar penting kepada para hewan. Jika aku tidak kembali hari ini, Raja akan sangat murka dan akan menghukum siapapun yang menghalangi tugasku." Elang tertawa. "Utusan Raja? Kau pikir aku sebodoh itu?" Kancil mendekat pelan. "Kau boleh memakanku sekarang, tapi jika kau membiarkanku pergi sebentar saja untuk menyampaikan pesan ini, aku janji akan kembali dan menyerahkan diriku padamu. Bahkan, aku akan membawa makanan tambahan untukmu." Elang mulai berpikir. Ia memang cerdas, tapi ia juga serakah. Jika kancil tidak berbohong, berarti ia bisa mendapatkan makanan yang lebih banyak. "Baiklah," kata elang akhirnya. "Tapi jika kau berani berbohong, aku akan mencarimu ke seluruh penjuru hutan." "Janji," kata kancil, sambil berlari cepat ke dalam hutan. Tentu saja, kancil tidak berniat kembali. Ia tertawa geli dalam hati. Dasar elang bodoh, masih saja percaya pada cerita bohongku. Sekarang, aku harus cari tempat aman dulu sebelum ia sadar. Namun, elang yang merasa curiga mulai mengikuti jejak kancil dari udara. Ia tidak akan membiarkan dirinya dibohongi begitu saja. Petualangan penuh tipu daya pun dimulai. Dan kali ini, elang bertekad untuk membalas kebohongan sang kancil cerdik. Kancil terus berlari menembus semak-semak dan akar pohon besar. Ia tahu, elang pasti mulai mencium kebohongannya. Tapi seperti biasa, otaknya terus bekerja menyusun rencana. Ia tak bisa hanya mengandalkan kecepatan. Ia harus menipu elang, lagi kali ini lebih cerdik dari sebelumnya. Aku butuh tempat persembunyian, tapi juga butuh alibi kuat agar elang tak bisa menyentuhku, pikir kancil. Ia lalu melihat ke arah rumpun bambu dekat sungai, tempat tinggal kura-kura tua yang bijak dan suka membantunya. "Hei kura-kura," seru kancil begitu tiba. "Aku butuh bantuanmu. Kali ini nyawaku benar terancam." Kura-kura yang sedang santai mengunyah daun bambu menoleh pelan. "Apalagi ulahmu, Cil?" Kancil menceritakan semuanya dengan cepat.
Kura-kura mengangguk-angguk sambil mengelus dagunya. Kau memang pintar, tapi elang itu bukan sembarang burung. Kalau ia tahu kau bohong, dia pasti memburumu tanpa ampun. Aku tahu, makanya aku harus membuat jebakan. Tapi aku butuh kau untuk berpura-pura jadi. Aku, kura-kura terkejut. Jadi kau, aku ini lambat. Suaramu juga tak bisa kutiru. Tak perlu meniru, kata kancil cepat. Kau hanya perlu bersembunyi di balik daun-daunan, lalu bilang bahwa aku sedang menjalankan tugas rahasia untuk raja hutan dan tak bisa diganggu. Elang pasti takut dengan nama raja. Sementara itu, aku akan sembunyi di tempat yang lebih aman. Meski ragu, kura-kura akhirnya setuju. Mereka menyusun rencana cepat. Tak lama kemudian, elang datang terbang rendah. Matanya tajam menelusuri tanah. Kancil, teriak elang. Keluar kau, penipu kecil. Kura-kura yang sudah menyamar dengan beberapa daun kering menjawab dengan suara serak. Aku di sini, jangan ganggu. Aku sedang menjalankan misi kerajaan. Kalau kau ganggu, raja akan murka. Elang terbang berputar-putar, merasa ada yang aneh. Suara itu bukan seperti suara kancil, dan tubuhnya terlalu lambat bergerak. Tapi karena ia takut pada raja hutan, ia ragu untuk menyerang langsung. Kau pikir aku bodoh? Suaramu aneh, kau bukan kancil. Elang menukik tajam, menerobos semak tempat kura-kura menyamar. Ups, seru kura-kura sambil menarik kepala dan kakinya masuk ke dalam tempurung. Puk! Elang menabrak tempurung keras dan terpental. Aduh, teriak elang. Ia terhuyung-huyung. Sementara kura-kura tetap diam tak bergerak. Elang kini marah besar. Ia tahu dirinya dibodohi lagi. Kancil, aku bersumpah akan menangkapmu kemanapun kau pergi. Di tempat lain, kancil yang bersembunyi di balik akar besar tertawa pelan. Hahaha, 2 kali lolos. Tapi aku yakin elang tak akan menyerah begitu saja. Benar saja, esoknya elang terbang tinggi, mengumumkan kepada seluruh penghuni hutan bahwa siapapun yang menyembunyikan kancil akan dianggap musuhnya. Para hewan mulai takut, dan kancil tahu ia tak bisa berlama-lama sembunyi. Ia harus menipu elang sekali lagi sekali, dan untuk selamanya. Keesokan harinya, seluruh hutan terasa mencekam. Elang terbang rendah sepanjang hari, memeriksa setiap sudut pohon dan semak-semak. Ia mengancam siapa saja yang membantu kancil. Beberapa hewan bahkan mulai menghindari kancil karena takut jadi sasaran elang. Kancil kini tidak hanya lapar, tapi juga lelah dan kesepian. Ia menyadari bahwa tipu dayanya mulai membawa masalah tak hanya untuk dirinya, tapi juga bagi teman-temannya. Namun, dalam keputusasaan itu, muncul ide baru. Sebuah tipu muslihat terakhir yang begitu cerdik dan berisiko tinggi. Aku harus membuat elang percaya bahwa aku sudah mati, pikir kancil sambil mengintip dari balik semak. Jika dia yakin aku sudah tidak ada, dia akan berhenti memburuku. Kancil lalu pergi ke pinggir sungai, tempat banyak lumpur tebal. Ia menggulingkan tubuhnya sampai tertutup lumpur coklat, lalu merebahkan diri di dekat batu besar dengan mata terpejam dan lidah terjulur. Ia tampak seperti bangkai binatang yang membusuk. Sementara itu, elang yang tengah melintas mencium aroma aneh dari udara. Ia menukik, lalu melihat sosok kecil tertutup lumpur dengan bau tak sedap. Itu kancil, gumamnya curiga. Ia mendekat pelan-pelan, lalu mencolek tubuh kancil dengan cakar tajamnya. Kancil tak bergerak. Ia menahan napas. Busuk sekali baunya. Elang menutup paruhnya dengan sayap. Tapi ini memang dia. Elang terdiam sejenak. Ia merasa puas, tapi juga bingung. Kenapa dia bisa mati begitu saja? Apa dia sakit? Atau dimakan hewan lain lalu sisa tubuhnya ditinggal? Setelah berpikir sejenak, elang pun berkata, tak ada gunanya memakan bangkai busuk seperti ini. Lagi pula,
dendamku sudah lunas. Ia pun terbang pergi, menembus awan, dan menghilang di balik pegunungan. Begitu elang pergi jauh, Kancil membuka mata perlahan. Fuh, berhasil, serunya pelan. Ia melompat dari lumpur dan segera mandi di sungai untuk membersihkan diri. Beberapa hari kemudian, suasana hutan kembali tenang. Elang tak lagi terlihat. Kancil pun bisa berjalan bebas dan bertemu kembali dengan teman-temannya. Namun, kura-kura yang bijak mengingatkannya, "Cil, kau memang selamat. Tapi lihat akibatnya kau membuat semua hewan takut. Kau sebaiknya gunakan kecerdikanmu untuk membantu, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri." Kancil menunduk. "Kau benar, kura-kura. Mungkin aku harus berubah. Menipu memang menyenangkan, tapi jika terus-terusan bisa membahayakan semua." Sejak hari itu, Kancil mulai belajar menggunakan kecerdasannya untuk membantu hewan lain. Ia tetap nakal dan suka bermain, tapi kini dengan lebih bijak. Dan meskipun elang sesekali masih terbang di langit hutan, ia tak pernah lagi memburu Kancil. Karena elang percaya, Kancil yang dulu sudah mati. Di suatu sore yang cerah, di pinggir sungai yang tenang, seekor kancil tampak gelisah. Perutnya keroncongan, sementara di seberang sungai terlihat ladang mentimun segar yang menggoda. Namun, sungai itu dipenuhi buaya, dan semuanya terkenal ganas. Kancil berjalan mondar-mandir di tepi sungai, mencoba mencari cara menyeberang tanpa menjadi santapan si buaya. "Ah, kalau saja ada jembatan," gumamnya. Tiba-tiba, seekor buaya muncul ke permukaan. Matanya menyipit melihat Kancil. "Hai Kancil, sedang apa kau di sini?" "Ingin mandi sore?" tanya buaya dengan senyum mengerikan. Kancil berpura-pura santai. "Oh, tidak buaya. Aku hanya datang membawa kabar gembira." "Kabar gembira?" Buaya tertarik. "Apa itu?" Kancil mendekat sedikit. "Raja Rimba akan mengadakan pesta besar, dan semua hewan diundang. Tapi, hanya yang terpilih yang akan menerima hadiah makanan spesial dari kerajaan. Raja ingin tahu berapa jumlah buaya di sungai ini. Jadi aku ditugaskan menghitung kalian." Mata buaya berbinar. "Hadiah makanan? Wah, aku harus ikut." Kancil tersenyum licik. "Tentu, tapi aku harus menghitung kalian satu persatu. Maukah kau memanggil semua buaya dan membuat barisan dari tepi sini sampai ke seberang sana?" Buaya langsung menyelam dan muncul lagi bersama puluhan buaya lain. Mereka membentuk barisan memanjang, mengapung diam dari pinggir ke pinggir. Kancil meloncat ke punggung buaya pertama. "1, 2, 3, katanya sambil melompat dari satu punggung ke punggung buaya berikutnya. Para buaya bersukacita, merasa akan mendapat hadiah besar. Tapi begitu Kancil mencapai tepi seberang, ia melompat ke daratan dan berteriak, "Terima kasih ya buaya, kalian semua sudah kubodohi." Hahaha. Para buaya menggeram, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Air sungai terlalu dalam untuk mengejar Kancil yang sudah lari ke ladang mentimun. Namun di antara mereka ada satu buaya tua yang tidak ikut barisan buaya pintar namanya. Ia mengangguk pelan dan tersenyum. "Kita lihat saja nanti Kancil," gumamnya. Beberapa hari kemudian, Kancil kembali ke pinggir sungai, kenyang dan bahagia. Ia ingin pulang ke hutan, tapi jalan pulang satu-satunya hanyalah menyeberangi sungai itu lagi. "Aku hanya perlu mengulang trik yang sama," pikir Kancil sambil tersenyum licik. Namun kali ini, buaya pintar sudah menyiapkan rencana balasan. Keesokan harinya, Kancil berdiri lagi di tepi sungai dengan ekspresi penuh percaya diri. Ia melihat ke dalam air, lalu berteriak, "Wahai buaya, aku membawa kabar baru dari Raja Rimba." Tak lama, buaya pintar muncul di permukaan dengan senyum tenang. "Oh, Kancil, kau datang lagi? Apa kabar dari sang raja kali ini?" Kancil mendekat dan berkata, "Raja ingin tahu, apakah para buaya di sungai ini
bisa berbaris lebih rapi dari sebelumnya. Katanya, akan ada hadiah yang lebih besar. Buaya pintar mengangguk. Tentu saja kami bisa. Tapi raja juga ingin tahu, apakah kancil juga cukup cerdas untuk melewati sungai tanpa menggunakan trik lama? Kancil terdiam sebentar. Ia tidak menyangka buaya akan balik bertanya. Tapi dengan cepat ia tertawa. Aku ini kancil, si cerdik, si pintar. Tidak ada yang bisa menipuku. Buaya pintar menyelam sejenak, lalu muncul lagi bersama para buaya lain. Mereka membentuk barisan seperti sebelumnya. Tapi kali ini, mereka sudah sepakat. Begitu kancil melompat ke buaya terakhir di tengah sungai, mereka akan menyelam bersamaan agar kancil jatuh ke air. Dengan percaya diri, kancil kembali melompat dari satu punggung ke punggung buaya berikutnya, sambil menghitung keras-keras. 1, 2, 3. Wah, kalian makin rapi sekarang. Buaya pintar hanya tersenyum dari kejauhan. Tiba di buaya ketujuh, yang berada tepat di tengah sungai. Tiba-tiba, semua buaya menyelam bersamaan. Kancil kehilangan pijakan dan terjatuh ke dalam air. Cipratan besar memercik, dan para buaya langsung mengepung dari segala arah. Kau pikir kau bisa mempermainkan kami selamanya, Kancil? Geram seekor buaya muda. Kancil panik. Ia tak pandai berenang, tapi dalam keadaan genting itu, ia masih mencoba berpikir cepat. Tunggu, tunggu, jangan makan aku, teriak Kancil. Kalian akan menyesal. Kenapa kami harus menyesal? Tanya buaya pintar, yang kini muncul dari tengah lingkaran. Kancil tergagap, lalu menjawab. Karena dagingku pahit, aku baru saja memakan daun beracun di seberang sana. Kalau kalian makan aku sekarang, kalian akan sakit perut selama seminggu penuh. Para buaya terdiam. Mereka saling pandang, bingung. Apa benar itu? Tanya salah satu buaya yang tampak khawatir. Coba cium tubuhku. Bau daun pahit bukan? Kata Kancil sambil menggeliati air. Beberapa buaya mendekat, dan memang tubuh Kancil sedikit berbau tajam dari daun mentimun yang baru ia makan. Buaya pintar pun berpikir keras. Kau mungkin memang licik, tapi kali ini kau tak bisa lolos begitu saja, katanya perlahan. Kancil gemetar di tengah sungai, dikelilingi buaya yang menatapnya tajam. Walau berhasil membuat mereka ragu dengan cerita daun beracun, ia tahu waktunya tak banyak. Satu kesalahan, dan ia bisa jadi makanan sore. Buaya pintar maju perlahan. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam penuh perhitungan. Kau memang pintar, Kancil. Tapi kepintaranmu itu dipakai untuk menipu, bukan untuk kebaikan. Apa menurutmu itu pantas? Kancil menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak bangga dengan kelicikannya. Aku hanya ingin selamat dan kenyang, gumamnya. Buaya pintar tidak langsung menjawab. Ia berputar pelan, lalu berkata kepada buaya lain, kita bisa saja memakannya sekarang. Tapi apa gunanya menangkap seekor kancil jika kita bisa mengubahnya jadi teman? Semua buaya terkejut. Kancil pun mengangkat kepalanya, tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Teman? Tanyanya pelan. Ya, lanjut buaya pintar. Tapi dengan satu syarat, kau harus berhenti menipu dan mulai menggunakan kepintaranmu untuk membantu sesama. Bukankah akan lebih baik kalau kita saling bantu daripada saling tipu? Kancil menatap buaya itu dengan penuh rasa bersalah. Ia terdiam beberapa saat, lalu berkata, kalau begitu, izinkan aku membuktikannya. Beberapa hari kemudian, di pinggir sungai, Kancil terlihat membantu para buaya membangun sistem pengairan sederhana dari hulu ke hilir. Ia memanfaatkan akal cerdiknya untuk merancang saluran bambu agar air bersih bisa mengalir ke kolam kecil di dekat sarang buaya. Dengan ini,
Anak-anak buaya tak perlu lagi menyelam jauh mencari air segar, kata Kancil sambil tersenyum. Para buaya terkesan. Bahkan buaya muda yang dulu marah padanya, kini ikut membantu memotong batang pisang dan daun-daun lebar untuk membuat atap kolam. Buaya pintar memperhatikan dari kejauhan, lalu berkata kepada dirinya sendiri, kadang yang dibutuhkan hanya satu kesempatan untuk berubah. Sejak saat itu, hubungan antara Kancil dan para buaya berubah total. Mereka tak lagi saling curiga. Kancil sering menyeberang dengan bantuan rakit kecil buatan bersama dan bahkan menjadi penasehat untuk beberapa proyek di hutan.